Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita masih akan membahas materi fungsi, di mana pada video sebelumnya kita sudah bahas materi operasi fungsi, di mana itu kita sudah belajar tentang penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian. Jadi ini sudah selesai untuk materi operasi fungsi. Jadi untuk kalian yang belum paham, belum mengerti, atau masih mau dipahami, atau pokoknya yang masih belum paham lah ya dengan materi operasi fungsi, baik penjumlahan, pengurangan, perkalian, ataupun pembagian, silahkan diputar ulang videonya, kalian tonton lagi, dan jangan lupa dicatat, kalau perlu latihan-latihan soal ya. Jadi biar lebih paham begitu, biar lebih mengerti bagaimana itu cara menjumlahkan, mengurangkan, mengalihkan, dan juga membagi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas materi baru, yaitu komposisi fungsi. Ada yang sudah pernah dengar apa itu komposisi? Komposisi itu apa ya? Komposisi itu artinya apa? Komposisi itu campuran ya. Saya rasa kalian sudah sering lihat lah, sering baca kata-kata komposisi tanpa kalian sadari gitu. Kalian pasti sudah pernah baca. Terlebih kalau kalian yang hobinya jajan, ngemil gitu, kalian pasti kalau makan kerupuk lah, saya bilang kerupuk apa gitu, kerupuk ubi lah misalkan, beli di minimarket gitu misalkan, itu pasti kalau kalian makan, kalau di bagian belakang bungkusnya itu pasti ada tulisannya komposisi. Kalaupun di dalam bahasa Inggris pasti dibaca ditulis ingredients-nya apa aja itu yang terkandung dalam situ. Kalau misalkan kalian makan kerupuk ubi, pasti komposisinya ada ubi, ada minyak, ada bumbu, ada MSG, ada micin. Jangan sampai jadi generasi micin ya. Jadi banyak itu ya komposisinya. Dia ramu, itu pabriknya ramu, dia campur, dia masak, dia goreng, dia apalah, di oven kan, nggak tahu dia apa, dijadikan satu bumbu-bumbu tadi, bahan-bahan tadi, biar jadi keripik, biar jadi ini keripiknya. Atau kalau kue ya biar jadi kuenya. Jadi komposisi itu artinya dia mencampurkan gitu ya. Berarti dia menggabungkan, mencampurkan, atau dibilang campuran. Nah, jadi komposisi itu campuran. Yang namanya campuran berarti dia terdiri dari beberapa ya. Jadi kalau kalian mau makan keripik ubi pasti bahan-bahannya bukan cuma ubi dong, karena kalau bikin keripik ubi pasti butuh bumbu, pasti butuh minyak. Jadi dia bukan cuma satu bahan aja. Oke. Jadi sudah tahu ya yang namanya komposisi adalah campuran. Jadi dia mencampurkan. Sama juga ini komposisi fungsi. Komposisi fungsi itu artinya dia mencampurkan atau campuran dari beberapa fungsi. Jadi bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa 5, 6, 7, dan sampai sembarang, sampai banyak boleh. Yang namanya campuran itu enggak mungkin satu ya. Kalau satu kan namanya tunggal, sendirian, jomblo. Jadi dia enggak bisa diapa-apain sendiri, independen sendiri. Nah, kalau campuran bisa dari 2, 3 gitu ya. Oke, jadi bisa ya, paham ya. Yang namanya komposisi fungsi, kata lainnya adalah campuran fungsi. Campuran itu, kalau campuran berarti terdiri dari 2 atau lebih fungsi. Itu kata kuncinya ya. Campuran, komposisi fungsi adalah campuran artinya lebih dari satu fungsi, atau boleh 2, boleh 3. Nah, sampai sini masih paham? Sampai sini sudah paham atau masih bingung untuk konsep dasar komposisi fungsi? Kita lanjut lah ya. Jadi, kalaupun mau mencampur, perhatikan baik-baik ya. Kita mencampur itu ada 2 jenis. Mencampur dan dicampur, itu beda ya. Jadi kalau saya ibaratkan atau saya gambarkan dulu secara umumnya, kalau A kita campur ke B, dengan B kita campur ke A, apakah hasilnya sama? Belum tentu sama ya. Ini ya,
belum tentu sama. Kalau A kita campur ke B dengan B kita campur ke A itu belum tentu sama hasilnya. Oke, saya kasih contoh secara umumnya dulu. Kalian mau makan. Mama, mau makan. Pasti mama tak bilang, tunggu, ku gorengkan dulu ikan nah. Atau ku bakarkan kayak dulu ikan nah. Begitu, mungkin mama tak bilang begitu. Nah, kalau kalian normal pemikirannya, kalau orang menggoreng ikan, itu bagaimana caranya? Kalau goreng ikan itu umumnya, biasanya mama tak itu bumbui dulu ikannya. Dibumbui ikannya, sudah itu kasih panas minyak. Baru sudah panas minyaknya, kasih masuk ikannya dalam minyak. Begitu toh kalau caranya orang menggoreng ikan secara umum. Nah, tapi jangan sampai terbalik pemikiran tak. Jangan sampai itu ikan dikasih diam saja di piring, baru minyaknya yang dituang ke ikan. Masa bisa jika begitu? Saya rasa tidak bisa menggoreng ikan dengan cara begitu di. Jadi beda ya. Ibarat kata saja A itu ikan, B itu minyak. Jadi kalau orang menggoreng itu pasti ikannya kasih masuk ke dalam minyak kan. A campur ke B, A dikasih masuk ke B, bukan minyaknya yang dikasih masuk ke A, bukan B dikasih masuk ke A atau minyaknya yang dikasih masuk ke ikan. Tidak begitu, jadi pasti beda hasilnya. Kalau ikan yang dikasih masuk ke minyak panas pasti matang nih, tapi kalau minyaknya dikasih masuk ke dalam ikan mungkin matang tapi enak jika pasti banyak sekali minyaknya tuh tidak enak, tidak bagus begitu. Jadi perhatikan caranya mencampur. Tidak bisa itu tidak bisa itu terbalik-balik, pasti beda hasilnya. Sama kalau kita makan coto, ada tipe orang kalau makan coto ketupatnya dikasih masuk ke kuah enak, bisa, tapi bisa juga ketupatnya dulu dimakan baru dicampur dalam mulut, tak beda. Bisa juga begitu, tidak masalah juga begitu. Jadi belum tentu jelek, walaupun lawannya belum tentu jelek, belum tentu tidak bisa dipakai. Tapi maksudnya pasti hasilnya beda, rasanya beda. Itu bagaimana makan coto kuahnya, makan ketupatnya saja baru makan kuahnya, atau ketupatnya dicampur dengan cotonya, pasti beda itu rasanya, enak mana. Nah, kalau seperti itu tergantung selera lagi. Jadi intinya beda itu A dicampur ke B dengan B dicampur ke A itu beda hasilnya. Nah, nanti kalau mau bukti kita buktikan dengan rumus. Jadi langkah-langkah menggoreng ikan itu bisa dibuktikan dengan rumus matematika. Itulah jagonya matematika. Sabar Miki, kita bahas nanti. Oke. Kita kembali lagi ke komposisi fungsi. Kita lupakan dulu masalah ikan dengan coto, nanti lapar Ki. Oke. Nah, kalau sudah bahas masalah fungsi, kemarin di video lalu sudah dibahas ya, sudah dikasih tahu bentuk fungsi itu biasa dilambangkan dengan apa? Dilambangkan dengan fx ya. Ini dibaca fungsi x atau gx atau hx atau jx atau apalah, boleh sembarang. Atau biasa orang juga sebut dengan disimbolkan dengan y, tapi jarang dengan z, jarang sekali, biasa dengan y. Nah, ini bentuk umum fungsi. Jadi kalau fungsi fx itu kadang-kadang juga dilambangkan dengan y, boleh sama karena dia kan sumbunya sumbu y kalau digambar ya. Jadi ini jangan main gambar-gambar dulu, kita bahas campuran-campuran dulu. Oke, jadi ingat-ingat lambang fungsi itu bisa kita pakai fx, gx. Nanti kalau di komposisi kita akan sering pakai fx, gx, dan hx. Ini akan sering kita pakai. Jadi hafal memang itu kalau misalkan muncul fx itu dibaca fungsi x ya. Gx bukan fungsi gx, bukan, tetap fungsi x, karena gx itu juga melambangkan sebuah fungsi yang mengandung variabel x. Jadi setiap fungsi yang ada di dalam kurungnya x artinya dia mengandung variabel x.
Oke, kalau begitu kita masuk ke materi kita. Oh, ini contohnya dulu, contohnya fx. Ini bentuk fungsi itu, contohnya ini x tambah 3. Fungsi fx sama dengan x tambah 3. Nah, kan setiap fungsi x, fx, pasti dia mengandung variabel x. Jadi kalau ada dalam kurung x, pasti dia punya variabel x. Contohnya ini, x tambah 3. Jadi bilangannya x itu berapa nanti bisa dicari. Itulah fungsinya domain dan kodomain. Kalian baca-bacalah itu materi fungsi di awal. Pasti ada itu yang namanya kodomain, ada yang dibilang domain, ada dibilang range. Jadi nanti saya rasa sudah pernah kalian cari ya artinya. Apa itu kodomain, apa itu domain, apa itu range. Kalian buka catatan kalian. Oke, kita masuk ke materi inti kita pada video kali ini, yaitu komposisi fungsi. Saya kasih naik slide-nya. Komposisi fungsi. Ya, tadi saya kasih ingat lagi, komposisi fungsi adalah campuran dari beberapa fungsi. Artinya, lebih dari satu fungsi ya. Jadi bisa 2, 3, 4, 5, 6, 7, boleh sembarang. Tapi di materi kita sekarang, kita akan membahas yang gampang dulu, yang dasar dulu aja, jangan yang susah-susah dulu. Jadi kita pakai 2 fungsi ya, karena tidak bisa satu. Kalau satu kan namanya fungsi tunggal, fungsi jomblo, jadi tidak bisa digabung. Jadi kita pakai 2 fungsi dulu, fungsi paling kecil ya, jadi 2, pakai 2 fungsi. Oke, kalau komposisi fungsi itu dilambangkan dengan O kecil. O kecil di tengah-tengah. Ini dibaca bulatan. Bulatan. O bulatan. Dibaca bulatan. Contohnya ini. Fx, fungsi x ya. Nah, misalkan saya punya fx dan gx. Fx bulatan gx. Ini artinya fungsi fx dikomposisikan dengan fungsi gx. Atau dibaca f bulatan g atau fx bulatan gx. Ini model fx bulatan gx ini boleh juga ditulis seperti ini, f bulatan g dalam kurung x. Boleh juga seperti ini, atau boleh juga seperti ini, f dalam kurung gx. Nah, ini artinya ini ya, saya kasih kotak dulu. Artinya fungsi G, jadi kita bacanya dari belakang ini. Fungsi G kita campurkan ke fungsi F. Hasilnya adalah F komposisi GX. Jadi fungsi utamanya adalah fungsi F-nya. Jadi kalau ibarat tadi ikan sama minyak, si ikannya ini yang G, si minyaknya yang F. Jadi ikannya dikasih masuk ke dalam minyak. Jadinya ikan gorengnya itu adalah F komposisi G. Ya, seperti ini. Oke, saya kasih naik lagi slide-nya. Ini lawannya, ini GX-nya, GX bulatan FX. Atau bisa ditulis G bulatan F dalam kurung X atau G dalam kurung FX. Kalau ini kita bacanya juga dari belakang. Artinya fungsi f dikomposisikan dengan fungsi g, hasilnya adalah g fx. Ya, jadi fungsi f yang dicampurkan dengan fungsi g. Jadi g-nya ini adalah fungsi intinya, fungsi utamanya. Terus si fx ini adalah fungsi yang dicampurkan ke fungsi utama, seperti itu. Jadi cara membacanya dari belakang. Tapi ingat-ingat fungsi utama adalah yang ditulis di depan, tapi membacanya dari belakang. Seperti ini. Jadi kalau yang di sini itu G bulatan fx, berarti fungsi f-nya yang dicampurkan ke G. Hasilnya adalah G fx. Seperti ini. Oke, lebih gampangnya, ini dicatat ya di catatan kalian. Dibedakan antara fx, f bulatan G dengan G bulatan F. Itu berbeda. Mau bukti? Boleh, kita kasih bukti biar kalian jelas. Pakai contoh soal ya.
Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh pertama, saya punya fx sama dengan x ditambah dengan 3. Fungsi gx-nya itu 3x dikurangi dengan 1. Oke, sekarang saya punya dua soal. Yang pertama, carilah f bulatan gx dan juga g bulatan fx. Kita mau cari bedanya, apakah dia hasilnya sama atau beda. Nah, kalau beda berarti terbukti yang di atas ini beda ya. Kalau sama berarti ada sesuatu. Masa ikan dikasih masuk dalam minyak sama minyak kasih masuk dalam ikan sama? Enggak betul itu. Kalau hasilnya sama pasti ada sesuatu yang salah. Nah, makanya kita buktikan dengan rumus. Ini nih saya bilang kita buktikan dengan rumus cara menggoreng ikan yang benar. Yang mana? Oke, kita jawab dulu yang A. F bulatan gx, atau boleh juga ditulis f gx seperti ini. Perhatikan, saya geser ya biar kelihatan. Perhatikan dulu fungsi f-nya. Fungsi f adalah fungsi utamanya. Fungsi utamanya adalah x ditambah dengan 3. Dan gx ini yang dicampur ke fungsi f. Jadi gx-nya adalah 3x dikurang 1. 3x kurang 1 ini yang akan dicampur ke fungsi f. Nah, jadi perhatikan baik-baik fungsi f dulu. Fungsi fx dulu. Fungsi fx itu adalah x ditambah 3, di mana yang diketahui di sini adalah fgx bukan fx. Artinya, setiap bilangan x di sini kita ganti dengan gx. Setiap bilangan gx di situ kita ganti, setiap bilangan x yang di fx kita ganti dengan gx. Kita pakai tinta merah. Gx ditambah dengan 3. Kenapa bisa gx tambah 3? Karena di soal adalah x tambah 3. X-nya diganti dengan gx. Oke, sudah seperti ini kita tinggal kasih masukkan. Gx itu apa? Gx adalah 3x dikurang 1. Jadi kasih masuk lagi. 3x dikurang 1 ditambah dengan 3. 3x dikurangi 1 ditambah 3. Hutang 1 dibayar 3, berarti masih ada sisa 2 positif ya. Oke, ini adalah hasilnya. F bulatan G sama dengan F bulatan GX sama dengan 3x ditambah dengan 2. Oke, soal yang B itu G bulatan F X sama dengan, kalau ditulis bisa G dalam kurung fx seperti ini. Oke, ini adalah fungsi utamanya adalah gx ya. Fungsi utamanya adalah gx. Kedengar suara kucing. Maaf ya. gx, aduh, kucing lagi. Maafkan. Oke, kita lanjut. G bulatan f x sama dengan G dalam kurung fx seperti ini. Fungsi utamanya adalah fungsi G. Jadi fungsi utamanya adalah fungsi G. Berarti kita perhatikan baik-baik fungsi G. Fungsi G adalah 3x dikurang 1. 3x dikurang 1. Jadi setiap yang ada x-nya di 3x kurang 1 itu, x-nya diganti dengan fx. Jadi kalau ditulis 3 dikali fx dikurang dengan 1. Kenapa bisa begini? Karena gx itu adalah 3x kurang 1. Kalau jadi gfx artinya gfx dikurang 1. Oke, fx itu apa? Fx itu x ditambah 3. Jadi ganti lagi fx menjadi x tambah 3. 3 dikali x ditambah 3 dikurang dengan 1. Kalikan ke dalam. 3 dikali x, 3x, 3 dikali 3, 9, dikurang dengan 1. Oke, kita kerjakan. 3x punya 9, hutang 1. Jadi sisa ada 8. 3x ditambah ada 8. Nah, perhatikan. Antara A dan B, hasilnya sama atau beda? 3x tambah 2 ya, untuk hasilnya F bulatan G. Yang hasilnya G bulatan F adalah 3x ditambah 8. Beda ya. Terbukti kan kalau F bulatan GX itu tidak sama dengan G bulatan
fx. Jadi ini adalah kesimpulannya. Perhatikan, kesimpulannya adalah f bulatan gx itu tidak sama dengan g bulatan fx, ya, tidak sama. Jadi perhatikan memang Meki baik-baik apa soal yang ditanyakan. Jadi kerjakan sesuai dengan soalnya, jangan terbalik. Oke? Oke deh, catat di buku catatan kalian ya. Saya kasih naik slide-nya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal nomor 2. Oke, pakai tinta biru biar warna-warni. Contoh soal kedua, misalkan saya punya fx sama dengan 3x ditambah dengan 1 dan gx-nya 2x kuadrat. Wow, ada kuadratnya. Apa, kita belajar ya. Kita latihan soal. Soalnya yang ditanyakan f bulatan g dalam kurung 1. Loh, sama dengan loh. Gimana ini? Kenapa ada angka 1 di situ? Kenapa bukan f bulatan gx? Nah, kalau ada soal seperti ini, yang harus kalian kerjakan dulu apa? Yang harus kalian kerjakan adalah kalian harus cari dulu f bulatan gx-nya. F bulatan gx-nya. Nanti kalau sudah ketemu rumusnya, baru kasih masuk nilai satunya. Nah, kita kerjakan dulu aja. Ikuti langkah yang saya kerjakan ya. F bulatan gx itu sama dengan f g xf dalam kurung gx. Fungsi utamanya yang mana? Fungsi utama adalah yang f. Yang 3x ditambah 1. Itu adalah fungsi utamanya. Jadi setiap bilangan x di situ kita ganti dengan gx. Jadi 3 dikali gx ditambah dengan 1. Gx itu adalah 2x kuadrat. Jadi 3 dikali dengan 2x kuadrat ditambah dengan 1. 3 dikali 2 berapa? 6x kuadrat ditambah dengan 1. Ini sudah ketemu loh f bulatan g-nya. Sudah ketemu, setelah itu gimana caranya? Setelah itu kita kasih masuk saja angka satunya. Kita substitusikan. F bulatan G 1 sama dengan, nah kan sudah ketemu itu F bulatan GX sama dengan 6X kuadrat tambah 1. Nah, yang ada huruf X-nya di situ X itu diganti dengan angka 1. Jadi 6 dikali dengan 1 kuadrat ditambah dengan 1. Oke, saya kasih naik ya slide-nya biar kelihatan. Oke. 6 dikali 1 kuadrat adalah 1 ya. 6 dikali 1 ditambah dengan 1. 6 kali 1 6 ditambah 1 sama dengan 7. Ini adalah hasil akhirnya. Paham? Bisa ya? Sudah selesai ini komposisi. Kalian pahami, kalian catat, jangan lupa catat di catatan kalian. Kalau kalian masih belum paham, silahkan putar ulang videonya dari awal. Pahami, catat di buku catatan kalian, terus perbanyak latihan soal. Kalian pahami betul video yang saya jelaskan ini. Setelah itu, periksa kita buka buku kalian. Kalau kalian punya buku cetak begitu latihan soal, terus nanti kalian juga akan saya berikan latihan-latihan soal biar kalian lebih paham mengenai komposisi fungsi. Jadi untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu karena sudah agak terlalu panjang, karena kita lebih banyak cerita masalah ikan, bukan komposisi fungsi. Jadi kita sudahi dulu video kali ini. Kita akan bahas materi selanjutnya atau pembahasan selanjutnya di video berikutnya. Oke, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.